Saya record teman-teman. Apa nama produknya? Tas promosi dari Sportbond. Tas promosi dari SpongeBob. Spon. Nah, ini Pak, keywordnya Pak. Misalkan kayak harga misalkan Pak, atau jual tas Tas promosi ya ya SpongeBob gitu ya. Ini tuh ya tas tas promosi SpongeBob tuh itu udah ini mereknya Pak. ya. Hmm, SpongeBob Ah, eh, termurah misalkan. Termurah di di mana Pak? di Harga pasarnya? Rogo Jambi. Di Jambi. Kerja jual sendiri bos mau beli apa. Di Jambi ya Pak? Halo? Ya, Di Jambi Pak gitu. di Kalau mobil Rogo Jambi. Rogo Jambi. Rogo Jambi P. Oh, itu kecamatan ya Pak? Ya, Rogo Jambi. kecamatan itu. Rogo apa? Jampi, Jampi. Rogo Jambi. Itu di chat, di Oh, chat. nah ini ya, Rogo Chat. Jampi. Ya, Oke, benar benar. Rogo Jampi. Ya benar ya. Untuk produknya saya posting ini aja ya Pak. oke, oke. Produk yang lain aja ya. Nanti Bapak bisa Ya. ganti saja gitu. Nanti bisa kan diedit ya. Bisa Pak, bisa. Ya. Coba saya masukkan foto ini. ada Black Friday nanti Black Friday belakang. Deskripsinya kita minta bantuan ChatGPT. Atau Bapak punya deskripsinya? Halo? Di chat biasa saya di GPT. Kita buatkan di ChatGPT aja ya Pak. Ya, ya. Kalah juga. Kalah juga. Untuk teman-teman yang lain bisa di mute dulu ya teman-teman. Keren sih mafia bener deh. Buatkan saya artikel SEO tentang produk produknya Hmm, produknya tas promosi SpongeBob sebanyak 5 Ini ya Pak, Spoonbon ya, bukan SpongeBob. Ya, Spoonbond. Spoonbon. Oh iya. Bawang putih juga. Biar dibuatkan dulu. Recording in progress. Oh, ini kita udah punya ya. Hmm, punya. Kita coba dulu ya Pak. Hmm,
Hmm. Kalau ini bisa minta di review panel saya sudah beratus. Baik, nanti saya review ya teman-teman. Satu-satu dulu ya teman-teman. Coba kita review dulu. Nomor WhatsApp-nya apa ya, Pak? 062 081 8 330 berapa, Pak? Bentar. 082. 0862 081 Oh, 081. di chat. Oh, iya baik, Pak. Ini ya, Pak. Ya. Oh, Tentang tas. Oh, promosi itu bukan ini apa? Bukan mereknya ya, Pak? bukan Oh, berarti ini tas aja. promos, tas Ini aja untuk deh. tempat Jual berarti. tas Spunbon ya, Spunbon. Ya, spon. Ini berarti, Pak. Spunbon. Jual tas Spunbon termurah di Rogo Jampi. Ini bisa kok, Pak. Udah terinput. Oh. Berarti apanya ya yang salah ya? Mungkin tadi langkahnya Bapak ada yang salah, ada yang nggak terisi, Pak. Tuh, ini kan sudah ada ya postingannya. Oke, oke. Seperti itu, Pak. Nanti Bapak bisa cek-cek lagi saja gitu ya. Oke, siap. Oke, terima kasih. Iya, baik, Pak. Oke, kita cek dulu yang ini. Digitalpoint.biz.id. Digitalpoint.id. Ini sudah bagus ya. Coba kita lihat halamannya. Jual snack box. Aduh, sebentar teman-teman. Ini ada yang nabrak. Oke. Tadi punya siapa ya? Punya pas siapa ya? Iya, sorry. Tadi bergama ya? Sekarang masih bergama nggak teman-teman? Enggak ya? Punya Kak Setia. Kepengen demek-demek mama. Uyel-uyel. Oke, yang punya Kak Setia. Hmm. Mungkin untuk deskripsinya kakak, untuk judulnya ini bisa diperbesar aja, bisa menggunakan heading 2 ya untuk judul pada deskripsi itu biasanya kita Oh, menggunakan heading 2 Kak. Ini kita iya, biasa iya. menggunakan heading 2. Tuh, untuk selebihnya ya aman sih, aman sih. Bagus, bagus Kak. Tapi emang kakak ini emang ingin mencantumkan harga seperti ini Kak? Halo, Kak Setia? Oh, enggak sih. Karena Ntar saya rubah lagi deh.
Masalahnya gini Kak, kalau misalkan Kakak udah posting produk dengan produk yang sama dengan keyword yang berbeda, misalkan Kakak udah posting 100 nih Kak, terus eh, berapa bulan ke depan harganya snackbox ini akan berubah Kak. Harga yang Masa berubah ya. iya nanti kan PR juga buat kitanya untuk merubah satu-satu untuk harganya. Jadi kalau menurut saya nanti customer minat dengan produk-produk Kakak bisa menghubungi WA Kakak yang dicantumkan dengan SEO WA seperti ini Kak, seperti itu ya. Itu. Terima Kalau kasih. sejauh ini, iya sejauh ini yang saya lihat bagus ya Kak, udah bagus ya. Mungkin untuk teman-teman yang lain terus saja memposting, fokus di postingan saja teman-teman gitu. Gitu. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang ditanyakan lagi silakan. Saya Pak Iya, Willy gimana? Jaya. Eh, saya boleh itu ya, apa namanya? Saya kan masih pakai kategori ya. Dari Mm-mm. kategori terus habis kategori terus ada meta SEO utamanya itu. Oh, bentar Pak. Nah, itu kan produknya itu kan ada beberapa ya. Kalau produk beberapa itu gimana ya ininya ya, Maksudnya keywordnya ya? gimana? Memposting produk Pak, gitu ya? Iya, Menentukan judul produk keyword. iya, iya. Misalkan Bapak produk kategorinya apa dulu nih? Eh, Apa misalkan? Atau ya, saya Produk. sih baru baru mulai itu Oh, oke baik. properti sama Abon, terus mau Iya. kelas digital juga. Mm. Saya Baik. coba-coba, terus eh iya Pak. atau bisa dibuka ya di review ya. Saya punya. Mungkin masih acak-acakan sih. Cuman ada mau saya tunjukin itunya. Apanya Pak? Coba domainnya saja. Nanti saya periksa. Coba. Mandiri Jaya Sukses. Mandiri Jaya Sukses .biz ID ya. Ini ya. Hmm, hmm. Nah ini Oh, ini Bapak isi di kategori ya Pak? lah iya makanya salah ya. Salah Harusnya Pak. Harusnya di dibuat di produk. produk ya. Iya betul Pak. Ini jangan Oh, diisi di kategori Pak. Kak, jadi kalau untuk menginput kategori itu kita cukup dengan kayak kategori toh ini. ya. Iya, udah nama aja. Kita nggak usah ngisiin deskripsi, gambar segala macem. Cukup nama saja kita submit. Nanti baru kita mau postingnya di produk, Pak. Seperti itu. Coba di kategori saya tolong di review, Pak. Kategori, Sambil, Baik. sambil nyuapin bisa nggak teteh? Udah ya aja deh. Oke, coba periksa ya, Pak. Eh, Disuruh sama Salim Mayang. foto kan. Ini ya punya bapaknya ya. iya. Kamu belum makan? Oh, kategorinya, Makan dulu. Ini kategorinya jadi terisi seperti ini, Pak. oh mestinya enggak ya. Iya, nggak boleh, Pak. Jadi untuk kategori Juga itu mau cukup tempe enak loh. cukup nama saja, gitu. Nama, terus itunya, eh apanya lagi yang diisi? Cuman nama toh ya. Iya, betul, Apa Pak. itu? Jadi untuk, Foto siapa? sebentar ya. Ini mana? Baik, jadi untuk kategori sendiri itu kita menguploadnya namanya saja, Pak. Jangan dengan deskripsi, teman-teman. Nah, ini udah benar, Pak. Ini udah benar nih. Ini kita cuma masukkan namanya saja. Deskripsi nggak usah, Oh, kan. Gambar nggak usah, gitu ya. Cukup nama aja udah biarkan. nama No, toh ya. iya, nomor urut biarkan aja satu seperti ini. Langsung submit kayak gitu. Jadi kalau untuk kayak Oke. ada seperti ini nggak usah, Pak. Gitu. Gitu. Jadi mungkin untuk kategori ini nanti Bapak bisa hapus, jadi gantikan dengan nama saja. Baru Bapak mulai nih memposting produk. Bapak belum coba memposting produk ya? Halo? Halo? Maaf di unmute. Belum, belum. Oh, Bapak belum coba memposting produk? Belum, baru baru tadi saya salah tadi itu mestinya postingnya di
Di produk malah saya taruh di Iya, 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 iya. kategori. Jadi saya salah masuk itu. Pantes. Iya, nggak apa-apa, Pak. Nanti Bapak bisa fokus di posting produk saja dulu. Gitu. Nanti jangan lupa diinspeksi juga, Pak. Gitu ya. Lah Pak, nanti kalau yang di produk itu dia punya meta keyword dan lain-lain itu kalau bermacam produk, oh enggak Mana? ya, itu meta keywordnya per produk ya. Untuk tag keyword dan meta keyword, ini Di meta SEO utama itu, meta SEO utamanya. meta SEO utama. Oh, Oh, DNA. ini Pak. Ah, ah, ah. Yang mana? Lah, ini kan saya ada beberapa produk. Mm. Meta Ini nggak usah description-nya diisi, itu nggak usah diisikan, Pak, sebenarnya. Karena nggak kita usah diisi fokusnya ya. di, iya, fokusnya di pemustingan produk di sini. Karena kalau ini biasanya untuk eh Jadi meta pengaturan SEO, si ininya. ah, Si misalkan kita untuk menginspeksi kan lewat sini, lewat meta pendukung. Meta hmm. title nanti munculnya di atas, ya kan? Di sini biasanya kalau meta title, meta keywords nanti munculnya ketika udah di apa? Di Google dan meta deskripsi seperti itu, Pak. Sama kayak gitu. Maksud saya itu kan produknya kan macam-macam. Meta keywordnya itu sesuai dengan produknya atau cuman Nggak bisa, misalnya Pak. Nih, punya saya pun seperti ini, Pak. Tuh. Ini nggak saya otak-atik, Pak. Ini oh nggak dibiarkan aja. diutak-atik ya, Iya, dikosongin aja. iya. Karena kalau minta titel kita bisa rubah, ya kan? Kalau minta keyword biarin aja, nggak usah diotak-atik gitu. Gitu. Meta deskripsi Oh pun ya, sama. Karena kita fokusnya dalam memposting produknya seperti apa, Pak. Gitu. jadi di meta SEO utama itu kosong ya, sama sekali nggak di ini ya, nggak Iya, diisi ya. nggak usah diisi sih. Oh soalnya kalau di video disuruh isi, makanya oh Hmm, berarti nggak apa-apa ya, nggak diisi. Itu nggak apa-apa, Pak. izin Kalau Mas. yes. Ya, Hmm. Itu iya. kan SEO tumpang sari itu Mas. Makanya ada saran diisi Oh, gitu. oh, Tumpang Sari ya. Kalau untuk Tumpang Sari itu mungkin nanti ada pembelajarannya lagi, mungkin ya. Iya, Karena mungkin Tepo yang kata Bapak, kata iya, Pak itu betul Pak. Jadi kalau untuk Tumpang Sari itu biasanya kita pakai metode-metode lain lagi Pak. Mungkin yang kebetulan yang Bapak tonton videonya itu yang Tumpang Sari itu, gitu. Jadi untuk ya betul betul. iya gitu. Jadi kita fokus di pemrosesan. Masing-masing produk ada keywordnya nanti Pak. Iya Ada benar Pak. key-nya. Iya, masing-masing produk dari kita itu ada tata Ya, caranya. Kayak misalkan teman-teman mungkin udah pernah dengar kayak satu konten 1000 keyword, itu ada tata caranya lagi. Seperti itu. Berarti untuk Jadi, meta SEO utama itu nggak perlu diisi, nggak masalah ya, Mas? Nggak masalah sih, Pak. Jadi kita fokus di pemostingan produk saja. Oh iya iya iya, baik oh baik. gitu. Soalnya tadi ada masukan juga harus diisi, jadi si Google itu tahu bahwa yang diiklankan tuh produknya ini gitu. Enggak ya? Nggak usah. Kalau boleh Bapak nontonnya di videonya punya siapa ya? Dan ada saya tadi yang dapat di share sama Batika Pak. Iya, yang video dikasih Pak sama Putra, Iya, Pak Putra apa CS. Pak Tony, Pak Pur, bukan bukan Pak Putra bukan. Siapa yang Tony Pak. Pak Tony ya? Baik, itu biasanya Mungkin. kalau untuk digital tumpang sari itu bisa juga masuk ke SEO ekstrim juga. Dan untuk saya sendiri itu kalau untuk perihal ke SEO ekstrim atau ke perihal yang lainnya itu kita nggak main di situ Pak sebagai teknis gitu. Biasanya itu langsung dari Hmm, kepala teknis kami yang langsung menyampaikannya dari Pak Tony gitu. Karena kalau dari saya sendiri itu kami membahasnya seputar basic aja gitu teman-teman. oh iya. Begitu. Mas izin bertanya Mas. Iya, boleh. Eh, kan di menu itu suka ada artikel ya. Mm-mm. Nah, untuk mengisi artikel itu bisa beberapa artikel nggak sih gitu? Soalnya Artikel ini, kalau yang ini ya. dilihat yang di atas, yang di atas. Iya, Ah yang ini. itu Mas Iya ya. nih kan. Ya, Untuk ya itu mengisi, kan diisi kan ya gimana bisa Pak? beberapa artikel nggak gitu Mas? Iya, Bisa bisa, beberapa artikel nggak? bisa. Jadi gini Nah, teman-teman. teknisnya gimana gitu Mas? Jadi gini Teknisnya. teman. Eh kalau untuk mengisi artikel itu kan sama ya teman-teman.
Yang kita harus ketahui itu untuk mengisi artikel sendiri. Sebentar ya teman-teman, aku close dulu. Nah, untuk mengisi artikel sendiri itu kan sama saja seperti kita memposting produk, benar nggak teman-teman ya? Cuman yang perbedaannya itu kita nggak usah cantumin nomor WA. Kenapa? Jadi untuk pemostingan si artikel ini, artikel itu kita bisa membuat artikel apapun teman-teman. Misalkan kita ingin memposting artikel eh, dengan produk-produk yang ingin kita jual, atau teman-teman bisa memposting artikel dengan berita-berita yang lagi viral. Karena fungsinya artikel ini sendiri itu bisa menjadi atau menaikkan traffic domain teman-teman. Misalkan nih, kita mengupload produk artikel tentang misalkan kemarin Indonesia lawan Arab Saudi, kita mau posting, terus kita inspeksi nih artikel tersebut, kita udah upload, kita udah inspeksi, otomatis kan teman apa ya, orang-orang di luar sana ketika ingin baca berita gitu kan di Google, terus keluar keyword kita gitu, artikel kita kan. Nah, ketika orang lain masuk, nah itu nambahin traffic domain kita teman-teman. Jadi untuk posting artikel itu seperti itu. Jadi nggak harus dengan produk yang sama juga teman-teman gitu. Jadi bebas untuk artikel tuh sebenarnya Pak. Oh, nggak mesti produk ya, Mas ya? Iya, nggak mesti produk kita. Tentang berita apapun di luar sana bisa Bapak inputkan di dalam artikel. Gitu. Baik. Oke. Filenya otomatis masuk ke menu ya, Mas? Kalau kita ngisi artikel di sini, otomatis masuk ke menu atau gimana? Iya, nih kan nih artikel. Nih aku udah upload 3 artikel ya teman-teman. Di sini bisa dilihat. Nanti ini ada di bagian artikel teman-teman. Nah seperti ini ya. Nih ada 3 artikel. Karena kita nginputnya 3 artikel, otomatis di sini ada 3 artikel seperti ini teman-teman. Seperti itu ya. Artikel itu pengaruhnya ke Google apa ya? Kalau tidak ke produk, tidak bicara mengenai Iya. produk. Jadi untuk fungsinya artikel itu kita bisa memainkan untuk menaikkan traffic domain kita teman-teman gitu. Misalkan nih, yang tadinya mungkin produk teman-teman eh hanya ada di halaman berapa, misalkan di halaman 2 Google misalkan teman-teman, kan jauh juga tuh, berarti sekitar 20 ke bawah ya. Nah, ketika kita memposting artikel dengan berita-berita viral, karena si artikel itu adanya pada domain kita dan website kita, nanti website kita itu akan naik teman-teman trafficnya karena udah banyak yang akses. Otomatis produk punya kita pun naik trafficnya. Jadi fungsinya artikel itu bisa menaikkan traffic juga teman-teman. Seperti itu. Ya gitu teman-teman ya. Untuk fungsi dari si artikel sendiri selain dari menjelaskan produk yang teman-teman punya gitu. Jadi maaf saya tanya lagi nih, mau Ya, boleh, konfirmasi boleh, Pak. aja. Jadi misalnya orang itu begitu dia baca artikel kita, Hmm. terus kemudian dia akan ngelihat produk kita gitu ya? Nggak begitu juga, Pak. Jadi gini, Pak. Atau cuman Naikin traffic domain, Pak, gitu. traffic domainnya ya? Iya, traffic website kita. Jadi otomatis ketika traffic website kita naik, otomatis produk-produk kita ini mungkin makin lama di Google pun akan naik sendiri, Pak, gitu. Jadi produk kita tuh akan dilihat selalu oleh robot-robot Google. Itu dibantu dari robot-robot Google gitu. Oh, jadi bukan dari keyword ya? Bukan dari keyword. Enggak, dari keyword itu juga tentu, Pak. Ini mah cuman apa ya? Penunjangnya gitu, Pak. Ngedorong nggak? Ya, ngedorong Naikin ke Pak atas intinya. lah. Iya Oke, gitu, Pak. oke, oke. Kalau penunjang lebih kuatnya lagi ya pasti di keyword. Kita kan mainnya tetap di keyword gitu kan. Tetap di produk kita mainnya di situ. Ini hanya menunjang artikel tuh. Seperti itu, Pak. Berarti kalau melihat seperti itu, Mm-mm. artikel yang lagi tren ya misalnya sekarang ini ya bola gitu Iya, kan. benar. Jadi itu Iya, aja bisa, yang Pak. Bisa. dibahas ya. Iya, bisa, Pak. Bisa, Oh, bisa. saya kira artikel itu mengenai produk kita, Produk saja Mas. ya? Iya, Enggak, Pak. Jadi untuk artikel itu kita mau posting dengan berita-berita yang lagi viral gitu bisa banget, Pak. Itu. politik juga bisa masuk itu.
Bisa kalau Bapak mau main mah. Gitu ya. Kalau Oke, Pak. iya, baik. Ya Kalau Kak, mau keyword, nanya. oh sebentar, sebentar ya Pak, saya baca dulu Ya. komen ini ya. Kalau keyword sama dengan kompetitor, gimana Kakak untuk merubahnya? Baik, untuk produk ya, nih seperti ini. Kita misalkan produk punya kita udah ada ya keywordnya seperti ini teman-teman. Terus produk tersebut udah pernah kita inspeksi teman-teman. Nah, kalau produk udah diinspeksi seperti ini, itu teman-teman jangan sesekali merubah nama produknya atau keywordnya teman-teman. Misalkan teman-teman dengan judul produk ini nggak kurang serk dengan teman-teman, gitu ya. Teman-teman bisa memposting ulang kembali saja teman-teman. Daripada kita mengeditnya. Kenapa aku bilang nggak boleh diedit? Karena gini teman-teman. Misalkan teman-teman udah keyword ini udah teman-teman inspeksi teman-teman. Produk ini udah kita inspeksi. Terus si keywordnya tiba-tiba kita ganti teman-teman. Nah nanti pencarian di Google-nya itu masih dengan keyword lamanya teman-teman. Sedangkan keyword barunya itu baru kita inspeksi kan. Otomatis. Jadi ketika kita klik dengan keyword yang lama, customer kita yang masuk ke website kita itu melihatnya itu akan kosong teman-teman dalamnya gitu. Jadi makanya tiap produk yang udah pernah kita apa namanya udah pernah kita inspeksi itu jangan sesekali teman-teman rubah keywordnya atau teman-teman hapus. Jangan ya menurut saya. Tapi teman-teman bisa memposting ulang kembali saja gitu teman-teman. Pak, Berarti kalau kalau misalnya habis dirubah terus diinspeksi ulang gitu nggak apa-apa? Kalau dirubah, dirubah Ya dirubah diinspeksi terus ulang. diinspeksi ulang. Jangan, Pak, jangan. Lebih baik kita memposting ulangi saja Oh, gitu. Karena biasanya nanti sama pihak apa kan kita nginspeksi lewat Google Search Console ya, teman-teman. Nah, itu kan lewat dari Google-nya langsung. Nah, itu biasanya nggak lewat, teman-teman. Nggak tembus nantinya. Gitu inspeksi kita. Seperti itu, teman-teman. soalnya dengan kemarin lagi deskripsi, lagi nyoba-nyoba jadi berapa kali dirubah-rubah. Namanya masih belajar ya. Iya, kok kalau menurut saya jangan gitu. Jadi, misalkan Bapak posting produk satu nih. Terus teman-teman udah inspeksi. Duh, kurang serk dengan judulnya. Teman-teman bisa posting baru lagi saja gitu. Teman-teman ya. kalau yang itu Mas baris kedua, ketiga itu gimana maksudnya Mas? Nah, kalau untuk ini kita nggak main teman-teman ya. Ini nggak usah Oh, nggak main. diisikan, dibiarkan saja gitu. Oke. Kalau buat yang baru itu berarti dengan deskripsi yang sama dan gambar yang sama nggak apa-apa ya Mas ya? Gambar yang sama, deskripsi yang sama bisa teman-teman. Yang beda itu yang harus dibedakan itu keywordnya pasti teman-teman ya. Kayak judul keywordnya itu ya. Iya betul. Oke, saya baca lagi ya. Tolong dicek Indosat Group. Coba ya, aku cek dulu teman-teman. Eh, Mas mau nanya Mas, Iya, silakan Pak. mungkin ada tips-tips atau trik untuk keyword itu yang apa? Maksudnya yang bisa jadi page one tuh gimana langkahnya ya? Hmm, pertanyaan bagus. Teman-teman di sini ya diajarkan ya tentang gimana cara menentukan ekor satu, ekor dua, keyword utama dan keyword awalan. Di sini teman-teman udah belajar belum? Udah, Udah kan? Nah, udah. biasanya teknik untuk pemula itu seperti itu, teman-teman. Tapi kalau untuk teknik pelengkapnya itu ada di kayak misalkan kita kan punya produk-produk juga banyak ya, teman-teman. Ada SEO ekstrim, ada satu konten 1.000 keyword gitu ya. Mungkin kalau untuk WSP pemulanya itu cara menentukannya sama gimana kita cara menentukan ekor dua, ekor satu, terus keyword utama dan keyword awalan. Jadi seperti itu saja teman-teman. Atau teman-teman eh mau cari misalkan produknya di di Google misalkan ya. Misalkan teman-teman bisa dengan cara melihat di sini teman-teman gitu. Kalau untuk menentukan keyword gitu. Tapi kalau untuk bagus atau enggaknya ya, itu teman-teman tetap yang namanya kita menentukan keyword itu ada susunannya. Gimana kita cara menentukan ekor satu, ekor dua, ekor utama dan ekor awal teman-teman. Sorry,
keyword awal dan keyword utama. Jadi seperti itu, tetap seperti itu. Kita cara menentukan keywordnya itu sendiri. Berarti kita bisa dilihat dulu di suggest Google itu ya, Mas ya? Ya, bisa Pak. Bisa sebagai contoh, sebagai acuan kita. Bisa. Iya. Oke, Bisa oke. gitu. Ini tadi yang Indosaza Group Miss ID ya. Coba aku lihat. Oh, baik Pak. Jadi setelah saya cek untuk produk di sini, ini dalamnya sudah bagus loh Pak. Udah bagus deskripsinya. Tapi untuk gambarnya ini bisa dikecilkan lagi ya. Yang Indosaza Group ini gambarnya bisa dikecilkan lagi. Karena kenapa? Jadi ketika teman-teman posting produk pada WSP teman-teman gitu, terus gambarnya itu di atas 500 pixel, teman-teman. Karena yang kita rekomendasikan itu harus di bawah 500 pixel ya, teman-teman. Misalkan gambarnya di atas 500 pixel, terus teman-teman ngupload produk, terus nih rajin sampai produknya ada 1000 misalkan. Saya jamin eh, website punya teman-teman itu akan terganggu atau akan nge-lag teman-teman gitu. Jadi akan berat gitu. Jadi untuk gambar itu yang kita sarankan itu di bawah 500 pixel teman-teman ya. Ya, ini punya saya nih. Jadi Bapak bisa bisa dirubah dulu untuk gambarnya nanti tinggal upload Lima. ulang saja gitu, diedit saja. Kenapa gambarnya? Kegedean ya? Iya, kebesaran Pak, betul Pak. Itu. Oke. Terus kurangnya apa lagi, Mas? Sejauh ini yang saya lihat ini udah bagus ya Pak. Mulai dari deskripsi panjang bagus teman-teman gitu. Itu sih Pak undangnya. Oh iya. Oke, oke. Oke, saya cek lagi ya untuk 500 pixel itu menambahkan. berapa kilo, Mas ya? Gimana Bang? Halo? Iya, Gimana? 500 pixel itu berapa kilobit ya, Mas ya? Kira-kira ya? Kalau nggak salah itu bentar. Coba saya cek ya. Hmm, Kalau kemarin mah 150 Pak, rekomendasi dari Pak Tony. 150 byte ya. Kilo, Oh, kilo, 105, oh, Kilobyte kilobyte ya. ya, kilo. kilobyte. Di bawah 150 kilo. Nah, nih, ini kan dimensinya tuh 500 pixel ya kali 600. Size-nya 72,77 kilobyte. Itu tergantung kualitas fotonya lagi sih. Kalau biasanya untuk kilobyte sih. Itu. Oke, saya Kak tolong cek. Oke. Oke, terima kasih. Hmm, Kaki anak. terima Sarannya kasih. ukuran berapa, Mas? Bersama-sama tidur sana tadi jamnya mana yo? Sebentar ya. Oke, ini punyanya Patri Juara ya. Coba saya cek dulu. Saya Pak. Kak. Ini. Baik. Ya, ini udah bagus ya, Pak. Udah bagus. Ini ini tampilannya di marketplace ini ya, Pak. Ya, Ini tampilannya kalau memang tampilannya ya, belum saya nggak apa-apa sih, Pak, nggak belum apa-apa. saya atur sih Pak itu ya. Heeh. Mm-mm. Nah itu Nah, Pak yang LTF-nya kok ada dua Pak itu saya Pak. Yang LTF-nya live mana mana traffic itunya. mana, Pak? Yang Oh, di ini. Nah itu dua Pak itu. Heeh. Apa ininya? Memang gitu atau gimana? Tapi ini beda sih, Pak. Di sini tuh beda dalamnya beda sih. Nah, ini kok yang lain mah kan kemarin tuh satu ya. Satu Ini kok ada dua itu juga kurang begitu nggak ini. apa-apa Di sih, Pak. delete dulu, Pak. Di delete, Oh, pasang lagi, Pak. oh, Ada delete error pasang itu, lagi. saya pernah kejadian. Oh, Ya, gitu. delete dulu, Oke, oke. tapi tetap akan kebaca nanti. Pak, Oh, oke, betul oke. betul. Makasih Pak infonya. Kalau Jadi saya bingung ini kok ada dua gitu, mana mm, yang realnya gitu kan. soalnya kadang ya Pak, kalau misalkan kita masukkan kan kita masukkan widget itu kan berupa script ya teman-teman. Itu Betul, misalkan kita kayak kehilangan titik, koma, itu harus Itu hati-hati copy, teman-teman. berubah ya. Itu pasti ngerubah dari tampilannya udah pasti. Kadang saya suka menemukan ya di luaran sana gitu, teman-teman yang pakai widget dari luar, terus teman-teman langsung tempel, tiba-tiba websitenya langsung acak-acakan. Nah, kalau udah acak-acakan, itu biasanya nunggunya lama untuk diperbaiki. Karena dari pihak kami, tim teknis itu pun, kita laporkan dulu ke pihak programmernya, teman-teman gitu. Jadi untuk pemasangan widget itu teman-teman harus perhatikan dan harus hati-hati juga ya, teman-teman. Gitu.
Berarti Pak tadi tampilannya tampilan apa tadi ini teh? Saya belum pengaturan tampilan ininya. Apa ya? Tampilan ininya. Ah, Ini itu biasanya ada di mana ya? Nah, di sini. Ini yang Bapak checklist yang online shop ini ya? oh gitu. Oke oke. Iya, Saya belum coba. belum cek itu sih Iya. ininya. Biasanya di sini sih, Pak. Tapi kalau Bapak dari awalnya udah dapatnya seperti ini bentuknya, website-nya. Eh enggak sih ini baru posting 2 hari yang lalu sih ini. Yang satu ini barusan yang filter itu 2 hari yang lalu. Mm-mm. Oh berarti di pengaturan berarti Pak ya itunya ya. Iya, betul, Pak. Di pengaturan. Biasanya di sini, tapi itu pun biasanya nggak langsung sehari langsung beres, Pak, kalau untuk kayak gini. Oh ini saya checklistnya sih di web Web profil. katalog online Pak, bukan online shop. Oh, Web ya, profil. ya sudah berarti tampilannya memang seperti itu. Oh, oke oke. Mm-mm. Bukan online shop ini sih Iya, ininya. berarti aman, Pak. Sejauh ini untuk Aman. website punya Bapak aman. Ya. Oh, oke oke siap. Makasih Pak. Iya, sama-sama. Oke, saya cek lagi ya. Benar-benar tidak isiannya. Tadi udah ya, Pak Setia udah ya. Pak Setia udah. Pak import CSP gimana ya? Baik. Di sini teman-teman udah belajar tentang waktu? Belum Pak. Jadi memang Belum pertanyaan Pak, masih belum banyak ke Pak. situ Pak. Cuman kita itu Belum ke situ. bertanya, kita bertanya seputar materi yang udah disampaikan sama Pak Iya, Tony. Jadi kita benar-benar. nggak loncat gitu Pak. Iya, benar. Kalau misalnya pertanyaannya Mm-mm. loncat-loncat, Betul, betul. eh Iya deh sebenarnya Pak. Iya. iya. Jadi sebenarnya Iya. materi yang KLD atau yang apa, yang pagi sama siang itu juga suka nonton. Cuman kita mau runut aja gitu Pak. Jadi yang di KL ini sampai materi kemarin di inspeksi sama penambahan widget ya sampai sana aja dulu. Oh Bahkan iya, benar-benar. artikel juga kita belum 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 diajarin untuk di KLD-nya gitu Pak ininya. Hmm. Jadi biar runut aja nggak loncat-loncat Tapi gitu. kalau untuk posting artikel udah paham ya? Udah pernah diajarkan Paham, kali ya? Belum paham. kalau di KLD. Oh, Cuman belum. kemarin sudah disepil bahwa memang artikel itu bisa membantu mendorong apa Epic. traffic gitu Pak. Iya, Tapi benar. secara pembuatan dan lain sebagainya juga belum disampaikan untuk di KLD malam ini Pak itu ininya. Oke, baik. Tadi yang nanyakan tentang CSP itu gimana cara uploadnya sama aja, teman-teman. Sebenarnya nanti itu akan kita belajar di cara memposting produk lewat Maktul ya kalau untuk CSP gitu. Oke, saya Pak mau tanya di pencarian site muncul keterangan seperti pada gambar. Entry halaman. Pak coba ya. Coba saya bantu. Coba saya cek dulu ya. Site. Hmm. Oh, ini udah 24 terinspeksi ya teman-teman. Ini nggak ada masalah sih yang saya cek ya. Di bawahnya itu Pak. Ke Yang bawah mana, aja Pak? terus Pak. Mana? Terus ke bawah terus dilanjutkan Pak. Di ketiga. Oh, ini. Ya, seat Oh, ketiga. banyak. Terus nah ini Mana, Pak? muncul seperti ini Pak. Oh, untuk menunjukkan hasil yang paling relevan yang ini. Ya, ada ada 22 tahun. post entry yang serupa. Nah, saya mau cari entry yang serupa itu di mana ya Pak? Hmm. Karena kalau serupa katanya kan dihilangkan Google di pencarian. Kalau boleh tahu Bapak udah berapa inspeksinya? Udah berapa banyak? Wah, lupa saya Pak. Cuman yang saya posting baru 6 sih. Cuman saya main tag-tag itu loh Pak. Mentek gimana, Pak? Tag ya, kota. Oke, coba saya lihat tuh. Mungkin nah itu Pak. Ini gambarnya terlalu besar, Pak. Gambarnya ya Pak ya. Iya. Ini produk ya, Pak? Produk Pak. Ini baru awal coba sih, saya belum belum paham juga tentang gambar. Cuman gambar ini sih eh kalau nggak salah semuanya saya buat di bawah 500 sih. Iya, iya. Ini artikel ini di atas 500 yang ini artikel ini. Hmm. Hmm.
Bapak di kategorinya diisikan. Gimana Pak? Ini kategorinya Bapak isikan. Kategori Kan masak ada itu maksudnya saya tadi. isi per produk Pak. Benar. Jadi gini, Pak. Kategorinya ini nih, saya klik kategorinya. Ini kategori ya, Pak. Ini Iya. terdapat judul kategorinya sama Bapak Ribut. pernah ngisikan ini deskripsi. Iya. Iya, cuman masih kosong Pak, belum ada Boleh. produk. Ya, tapi kalau untuk kategori ini Bapak nggak usah ngisi apa maksudnya deskripsi Pak, atau kita uploadkan foto seperti ini. Tinggal. Nah, ini ada produknya, ini ada Nah, juga fotonya. Iya. Itu sih terserah Bapak ya. Bapak mau mm-mm. ngupload apa pada kategorinya ada deskripsi dan foto itu terserah. Tapi menurut saya sih tidak usah Pak, karena deskripsi itu nanti akan dicantumkan pada produknya seperti ini ya. Oh Gitu. gitu ya Pak. Iya, gitu ya. Saya cek yang lain dulu ya teman-teman. Untuk ngecek yang serupa itu di mana ya Pak? Oh, cek yang serupa tadi. Sebentar, sebentar. Hmm. Baik, untuk ngeceknya ini, saya juga Iya. kurang paham. Tapi Wah, kalau iya. untuk Bapak ini Wih, biasanya itu Masya Allah. Itu kumaha ya teh? bentar ya teman-teman. Sebentar. Saya izin mute dulu ya. Nah, jadi untuk misalkan nih ada pemberitahuan seperti ini atau misalkan ada kata duplikat segala macam, kalau misalkan produk teman-teman itu udah masuk seperti ini, berarti itu berhasil teman-teman. Jadi kalau untuk teman-teman itu bisa fokus di postingan saja, di keyword saja teman-teman, memperbagus lagi postingannya gitu. Karena kan biasanya tidak terlalu berpengaruh juga teman-teman. Misalkan ada teman-teman ada kayak misalkan judulnya hampir sama gitu, tapi kita pasti akan tembus juga ke Google gitu. Jadi kalau untuk teman-teman mau ngecek kayak gini, itu saya juga kurang paham teman-teman karena saya belum pernah coba juga. Tapi saya selalu kalau untuk posting produk itu fokus aja posting produk, infeksi, posting kayak gitu teman-teman ya. Oh iya. Oke kalau gitu Pak. Terima kasih Pak. Iya, sama-sama. Oh, artikel itu nggak harus sesuai dengan produk kita. Iya, betul, Kak. Tidak harus ya. Dari artikel itu bisa di-share di medsos ya, Mas. Oh, bisa, teman-teman, gitu ya. Dari artikel, teman-teman, misalkan di-share di Instagram teman-teman gitu kan, dijadiin link itu bisa, teman-teman ya. Kak, kalau satu niche jasa saja, bagaimana memakai di kategori satu nice jasa? Kak Denis ya. Gimana maksudnya Kak Denis ini? Kak Denis masih bergabung gak ya? Pak, Halo? boleh nanya nggak? Oh, boleh silakan. Kalau ini saya dari awal ya, saya Mm-mm. kalau passwordnya lupa, kan ganti password, terus passwordnya nggak bisa masuk, saya klik lupa password, kan dia minta masukin ke email yang kita registrasi kan. Nah, itu di saya kok kebacanya tidak cocok ya Pak ya, email yang diregistrasi ya. Jadi kalau teman-teman ada yang lupa nih dengan password atau gimana, mungkin dari saya sendiri ya, tim support malam teman-teman bisa dibantukan oleh saya gitu ya. Bisa langsung chat saja gitu. Misalkan teman-teman ada yang ingin dibantu cara ngeriset passwordnya kembali.
Itu bisa ngechat saya teman-teman ya. Nanti saya Terus Pak, bantukan. Hmm, gimana? ya ini saya punya begitu. Terus saya mau nanya lagi, Boleh kalau ya? misalnya kita masukin, misalnya kita setting ganti password gitu ya, itu kan yang kita ketik tulisannya nggak kelihatan. Kalau Ini. dibuat kelihatan bisa nggak? Oh, kalau itu langsung codingan dan itu langsung masuk ke database teman-teman gitu. Itu Oh, jadi nggak bisa. jadi jatuhnya enskripsi gitu. Jadi pasti pasti sama kita apa ya namanya? Diamankan lah gitu intinya teman-teman. Jadi kalau untuk misalkan mau dilihat atau tidak dilihatnya itu langsung ke programmer sih biasanya itu. Tapi mungkin konsep dari programmernya seperti ini, ya kita harus mengikuti saja gitu teman-teman ya. Nah, ini saya punya solusinya gimana nih Pak? Jadi Saya udah klik lupa password, terus hmm, eh dia minta email ya. boleh Nah, saya nama domainnya apa Kak? Boleh saya cek dulu. mainnya jalanterang.biz.id. Jalanterang.biz.id ya. Iya. Ini ya. Oh masih kosong ya Kak? Iya, justru saya beberapa kali coba ganti password. Tadi baru di reset tadi pagi. Nah, saya baru baru ganti password lagi. Ternyata pas pas sudah gantian dia sudah terbacanya berhasil gitu kan. Nah, internet saya nge-lag, terus pas saya mau masuk lagi dia nggak bisa masuk passwordnya. Oke. Nah, giliran kita klik lagi lupa password kan diminta email yang kita registrasi. Ya. Nah, pas saya masukin ke situ email yang saya registrasi itu, emailnya tidak. Padahal Itu Kakak bisa login kembali. Coba. Itu sudah saya bantu riset ya Kak. Coba Kakak login kembali. ini login pakai yang awal punya. Ya, pakai yang awal aja Kak. Semalam itu bener nggak? Berapa? 1 juta bener nggak? Coba Kakak login dengan yang password yang awal yang diberikan oleh sales kami Kak. Makan. Itu sampai dibacain. Ya, udah bisa. Makasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke, saya cek lagi ya. Cara Google Search Console bagaimana? Cara seperti apa ya Kak Krismiantoro? Assalamualaikum Mas, Ah, dengan iya. handsome Pak. Oh iya gimana? Mas saya lagi coba ngecek nih Mas ya, Eh, mau posting produk. Tadi sudah jelaskan, cuman saya agak terlambat saat mengisi yang tag keyword, meta deskripsi. Di bawahnya ada konten Google hidden content gitu ya. Itu apa ya isinya? Gimana? Isinya apa gitu? Iya, yang Google content kan ada tag keyword, Oh ini meta konten keyword, Google. CODNA aja Pak. Oh semuanya COD-nya itu. Iya betul. Kalau jadi untuk tag keyword, meta keyword dan konten Google itu kita tuliskan dengan CODNA gitu. Oh, COD-nya itu maksudnya apa Mas? Itu untuk mengambil judul ini kembali Kak. Oh, Gitu. judulnya lagi diulang Iya, lagi gitu ya? iya benar. Oh, gitu. Judulnya itu nanti akan kembali di sini gitu. Jadi setelah deskripsi, berarti di bawahnya ada tag keyword, meta deskripsi, konten Google, itu semua COD-nya. Iya, betul. Nah, seperti ini ya. Nih, COD-NAI. Kalau meta deskripsi itu jangan COD-NAI, itu kita minta bantuannya lewat ChatGPT. Oh, meta deskripsi. Oke. Gitu Tapi ya. kalau yang meta keyword kita isi juga dari ChatGPT nggak masalah juga, boleh juga. Jangan, meta keyword kan gitu. dia beritanya keyword judul ini. ya? Ini judul, iya. Kecuali judul. kakaknya mau masukkan judulnya ke sini. Tapi kan daripada repot kita tuliskan saja sih. Daripada ngetik ulang ya? Iya, gitu Kak. Oh iya. Iya. Oke. Siap. Makasih Mas. Iya, sama-sama. Pak, mau nanya lagi, Pak, boleh? Iya, boleh Kak, silakan. Ini saya lagi coba ganti password ya. Ini udah bener belum ya? Kan tadi kendalanya kalau misalnya kita lupa password,
masuk ke email Halo. saya lagi nggak bisa. Itu tahu tahu nggak kalau misalnya saya itu sebenarnya yang saya registrasiin itu emailnya apa gitu kok nggak bisa masuk gitu. Oh, misalkan kakak mau ganti password ya. Ya, soalnya takut kan saya mau coba ganti password lagi ya. Ini kan Kalau bentuk udah seperti ini kan tampilannya kakak. ya benar. Iya. Terus? Tapi ya sih itu bawahnya ya. Atasnya kan username, email ya, nama lengkap. Bentar. Kakak ganti passwordnya seperti ini bukan? Seperti ini kan tampilannya? Iya. Ya, kalau ini kan tinggal kita cantumkan aja password lamanya. Password lamanya apa, lalu kita masukkan password baru, terus submit. Dan jangan lupa nih, ketika teman-teman yang udah mengganti password, biar nggak lupa, teman-teman bisa catat di notepad atau di buku teman-teman gitu. Seperti itu, Kak. Mas, tolong sarannya untuk saya. Sorry. Halo Mas, Ya, silakan, Pak. boleh di-review nggak ya punya bisa ID saya ya Mas? Apa ya namanya domainnya? MNI Try, Mama Nano India. Mama Nano India. Mama. Enggak, sorry. MNI Try. MNI N. Nano. MN. Nano. Ya, MNI Try. Try. Gini. Dot apa? Bis.id. Nah, itu kemarin coba saya buat. Nah, itu ada yang memang apa ya? Kurang nggak menurut Mas ya untuk kayak metanya, terus SEO-nya gitu kan? Aduh. Nah, sebentar saya coba periksa. Deskripsinya terlalu sedikit mungkinnya menurut saya, tapi Oh gitu, ya itu nggak apa-apa. terserah Bapak ya. Tapi kalau untuk SEO WA ini biasanya kita dicantumkannya itu setelah paragraf pertama. Itu misalkan di sini nih Pak, di sini kita cantumkan nomor WA-nya seperti itu. Jadi kan Oke. ini SEO WA sama SEO WA ini kan deket ya, gitu. Ya memang kemarin apa yang dipelajari ya kemarin di dalam KLD 11. Nah, itu memang Coach Tony ya, itu ya kalau emang mau kan dia inget terus, oh ini ada nomor teleponnya gitu. Buat suges dia untuk ngeklik gitu sih. Itu sih, tapi nggak apa-apa kalau emangnya itu kalau untuk kebanyakan sejauh memang ya menurut saya sih cuma satu aja di bawah sih. Biasanya juga saya menampilkan deskripsi dulu baru kontak ID-nya di bawah gitu sih. baik, Gitu sih. setelah saya cek untuk sejauh ini bagus ya Pak. Tapi ini bisa dirapikan ya untuk deskripsinya mungkin. Untuk judulnya ini bisa di heading 2. Untuk judulnya seperti ini kita bisa gunakan di heading 3. Jadi Coba boleh ini nggak? Maksudnya buat trial aja. baik. Jadi nanti bisa saya eksekusi di panel MS-nya nanti gitu sih. Oke. Satu gitu. Karena kan kita juga pengen tahu ya yang memang di lapangan tuh seperti apa sih pada umumnya gitu kan. Ya sedangkan kan saya juga baru belajar dan memang pengen mengembangkan apa yang memang dipelajarin dari coach-coach di titik terang itu sih. Saya izin dulu ya Pak. Untuk kategorinya ini Bapak cantumkan juga gambarnya. Nah, ya itu dia kan kemarin ya menurut apa dikira saya itu penting apa bukan penting maksudnya seharusnya kayak gimana sih? Ya itu yang ada Jadi aja kalau mau kalau apa gambar. kalau untuk kategori itu biasanya yang
diajarkan dari Pak Putra langsung itu biasanya untuk kategori kita menuliskan nama saja, Oh teman. gitu. Tapi Ya ini itu ini sih cuma apa? Ya saya ya nampil-nampilin ya aja sih Mas ya gitu nggak kan. apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gitu sih. Ya. Pak, So, maaf Pak. oh iya, gimana Kak? Silakan. Ya, tadi kan, nah itu terjadinya kayak gitu lagi Pak. Saya kan coba, tadi kan yang coba ganti password kan. Ini belum ada 5 menit ya. Ini kan udah bener nih passwordnya, udah saya masukin lagi nih yang baru gitu ya. Kan lagi coba ganti password. Tapi ini terkendala lagi, jadi saya udah bener masukinnya, cuman dia nggak bisa masuk lagi. Passwordnya udah benar belum, Bu? Udah bener saya masukinnya. Tampilkan mu passwordnya mu. Udah beberapa kali, tapi dia nggak mau masuk lagi. Lu Kak mau nanya Kak? Sebentar ya, sebentar, satu-satu dulu ya. Nah, ini udah saya perbaiki ya, Pak, untuk ini. Oh, seperti itu. Untuk deskripsinya, Ya, ya, ya. Bapak bisa Jadi tambah. lebih ini ya interaktif juga ya. Ya, betul. Nah, terus untuk yang meta SEO-nya itu di mana ya? Kemarin itu ada di master data untuk yang Meta SEO. sorry bukan yang di sini ya, maaf ya. Yang mana? Ini tuh pilihannya atas konten, atas header, di kategori apa ya? Bukan ya? Sorry. Bukan ya, bukan. Lupa lagi kemarin di mana. Produk, kalau produk artikel itu buat apa sih, Mas? Tadi artikel itu biasanya isinya berita-berita, teman-teman. Jadi Hmm. Bapak misalkan punya produk apa, bisa dijelaskan di artikel tersebut. Tapi fungsinya artikel itu nggak selalu membahas tentang produk apa yang kita punya gitu. Tapi artikel itu kita bisa gantikan dengan berita-berita viral di Indonesia misalkan gitu. Karena fungsinya artikel itu bukan menjelaskan suatu produk, tapi juga buat menaikkan atau mendorong traffic domain teman-teman gitu. Sebenarnya untuk kita menampilkan produk-produk itu kita hanya main di kategori produk aja atau gimana ya, Mas? Misalkan gini, kita punya kategori misalkan umroh gitu lah ya. Misalkan ya, misalkan kategori umroh. Nah, di dalam umroh ini saya banyak agent-agent nih, misalkan umroh A. Oh, bisa. Bisa. Enggak, maksudnya itu Gimana maksudnya? bagus juga atau gimana ya? Maksudnya apakah kita kategorikan di masing-masing kan kalau ini tuh kenapa Lebih saya bagus juga, Pak. kategorikan ini gitu kan karena di dalam kabel tray ada masing-masing bagian lagi gitu kan. Misalkan tipe A, tipe B kayak Betul. gitu sih. Nah, Kalau terus yang di komen sama kakak itu apa di sini ada yang namanya gambar. Kenapa tuh ya? Hah? Di mana, Pak? Enggak Kategori. ini maksudnya kok ada gambar gitu. Emang nggak bagus atau gimana maksudnya sih? Oh, untuk gambar ini Ah, ya yang di kategori itu ah. biasanya Kita menampilkan apa gitu maksudnya saya. yang Pak Putra contohkan gitu kan untuk biasanya pemula itu nggak harus untuk mencantumkan deskripsi seperti ini atau menguploadkan gambar. Tapi ini lebih ke opsional, Pak. Tapi Oh misalkan gitu. Pak mau apa kayak produknya seperti ini gitu menjelaskan kayak oh kabel tray ini seperti ini terus produk-produknya nanti keywordnya ada kayak grade A, grade B, grade C misalkan gitu ya Pak, itu bisa Pak itu jadi ini lebih ke opsional saja. Oke. So far ini penataannya apa maksudnya sudah Sudah apa Pak, sudah sudah apa aman Pak. maksudnya sudah masuk ke dalam kategori ideal tinggal kita kembangkan atau gimana? Ada kesalahan nggak ya? Untuk menurut saya nggak ada Enggak ya. kesalahan Pak. Iya, kabel tray C murah Banten. Nah, Nah ini bisa Bapak tambahkan jual atau harga oh iya, betul. gitu. Karena saya kalau emangnya main di kabel tray saya murah doang itu kan banyak tuh, ya kan? Makanya kita bikin suggest di Ya. belakangnya tuh harga sekian gitu loh. Jadi orang mau untuk apa bisa mengarahkan, oh coba yang ini ya gitu kan. Seperti itu sih. Ya tadi oke juga tuh jual gitu ya. Oke, sip. Ya. Nah jadi terus gini teman-teman ya. Nah
Untuk menentukan keyword itu, kalau bisa jangan sampai lebih dari 8 kata, teman-teman. Karena biasanya nih, keyword kita bikin keyword sepanjang banget gitu, kayak misalkan 10 kata. Nah, ketika teman-teman inspeksi itu pasti gagal, gitu. Pasti gagal. Jadi kalau untuk keyword itu kita bikin kayak misalkan 7 kata, 5 kata, 6 kata itu bisa, teman-teman. Itu jangan sampai lebih dari 8 kata lah intinya gitu. Karena saya sering mendapati ya, karena saya juga pernah coba kita bikin keyword sepanjang mungkin di Google-nya itu ketika kita inspeksi gagal terus. Bukan bukan gagal nggak tembus, tapi gagal dalam penginspeksinya itu udah gagal gitu. Kayak misalkan keyword tidak terbaca atau link URL-nya itu nggak terbaca seperti itu teman-teman ya. Oke, Oke, siap, siap. Makasih ya, Mas, atas ya, penjelasannya. oke. Siap. Saya cek dulu ya teman-teman ini yang tadi nanya di Raisuku. Pak, mau nanya dong, Pak. Kalau kita nggak ada produk, nanti kita mau masukin produk dari vendornya Titik Terang bisa, Pak? Kalau untuk itu, Raisuku nggak bisa dibuka ya, Mas? iya ini nggak bisa dibuka ya Pak. Oh, itu ada S-nya, Raisuku, Mas, bukan Susku, Oh, Raisuku. Itu heterogen produknya, gitu. Mohon sarannya, Mas. Nah, ya, raisuku.biz.id. sebentar tadi dari Kak mana? Kak itu ya. Kalau misalkan isinya dengan produk vendor dari TTK itu bisa Kak, bisa, bisa. Nanti Kakak bisa untuk produk vendor misalkan Kakak mau minta file CSV-nya ke tim teknis bisa, atau Kakak mau hubungi tim sales dulu bisa Kak gitu ya. Seperti itu. Oke, ini saya bantu cek dulu ya untuk Raisuku. Oke, coba saya cek dulu. Gambarnya ini terlalu besar, ya Kak. Ini gambarnya ini terlalu besar ya. Ini gambarnya terlalu besar. Lalu Iya, untuk deskripsinya ini udah bagus, sudah bagus. Deskripsinya. Ini COD ada gambar yang besar-besar itu berapa minimum gitu, Mas? untuk maksimal yang kita sarankan itu di bawah 500 pixel, Kak. Gitu ya untuk ukuran gambar. Lalu Oh, 500. ini Kakak nggak masukkan SEO baca kah? Yang ini belum. Oh, belum ya. Yang ini belum. Iya, belum yang ini. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Karena kalau SEO baca pas ke sini gitu. Gitu. Ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Oke sih, udah bagus sih ini. Tapi kalau untuk Nah, saya belum ngisi artikel. Saya belum ngisi artikel karena pas kalau diklik artikel kayak webinar gratis gitu. Diklik itu satu halaman gitu. Eh, mau makanya saya tanya bisa ngisi beberapa artikel tuh gimana caranya gitu. eh gimana maksudnya? Yang kayak tadi saya contohkan, Pak. Yang kayak ini nih. Nah, ya. Bentar. Hmm. Jadi kakak mau coba apa tadi? Saya mau Artikel isi ini. artikel saya, cuman Ini. eh, pas dibuka, hmm. Nah itu masih kosong itu Mas. Ya ini tinggal upload saja di bagian artikel, Kak. Karena ngupload artikel itu hampir sama dengan mengupload Oh, produk. otomatis ke situ ya nanti bisa otomatis ke Iya, situ. betul nanti. Oh, sama. Iya, iya, iya. Itu ya. Oke. Oke, saya bantu. Siap nanti saya coba Mas. Ya, Siap. coba saya bantu jawab dulu ya pertanyaan Niko. Pananya kalau foto sama deskripsi sama postingan pada domain berbeda-beda atau lebih dari satu website itu apa boleh? Jadi misalkan teman-teman nih produknya mau gambarnya sama, deskripsinya sama tapi keywordnya berbeda itu bisa. Yang intinya itu keywordnya berbeda gitu ya. Mau nanya apakah kotak link Shopee saat tambah produk masih bisa digunakan? Kalau masih, cara menampilkan di deskripsi bagaimana? Kalau WA kan kita gunakan SEO WA. Kalau link Shopee bagaimana? Baik. Untuk link Shopee sama teman-teman. Cara memasukkan link pada deskripsi ya. Bentar teman-teman. Tahuan ya siap. Nah, kita mau menampilkan link marketplace-nya. Marketplace. Coba.
Misalkan saya ingin, coba kita login dulu ke Shopee. Misalkan linknya ini ya. Ini sudah kita tahu aja. Cara menyisipkan link ya pada deskripsi. Misal aku mau nyisipin di sini ya. Menyisipkan produk pada. Nah, misalkan link di sini. Seperti ini ya. Kita blok. Kita cari. Nah, yang gambar rantai ini. Coba kita klik. Kita masukkan URL-nya. Oke. Nah, ini udah jadi link teman-teman ya. Dan nanti ketika kita submit. Kita cari ya. Tapi produknya parfum. Coba kita cek. Nah, nanti ada link seperti ini. Nah, ini langsung diarahkannya langsung ke top gitu ya. Jadi cara menyisipkan link itu seperti itu, Kak ya. Oke, bantu dilihat bisnis digital 725 ya. Ya, teman-teman. Coba kita cek dulu. Untuk ini. Oke, ini udah bagus, Kak ya. Ini udah bagus. Terus tuh save bis ID coba. Oh, ini baru sedikit ya. Produknya baru dikit. Nah, ini sama. Ini kalau untuk deskripsi KTP itu menurut saya jangan terlalu panjang-panjang, teman-teman. Kalau misalkan teman-teman mau masukkan deskripsi ya pada kategorinya, itu jangan terlalu panjang atau teman-teman jangan isikan deskripsi seperti ini. Gitu ya. Nah, nah, ini juga ya. Untuk deskripsinya ini terlalu sedikit juga. Lalu ini bisa diedit, diatur-atur. Ini bisa di heading 2 ya. Untuk judulnya kita heading 2 kan. Untuk subjudul di heading 3. Di sini apakah ada lembaga umroh daerah Tangerang? Mas di produk meta keyword meta keyword jelasin. Tadi udah ya. Untuk Google Hidden. Oke, dari teman-teman yang lain. Oh, ini fungsi SEO baca itu apa? Baik, untuk fungsi dari SEO baca itu, teman-teman, fungsi dari SEO baca itu untuk memperlihatkan produk sebelumnya, teman-teman. Ya. Nah, SEO baca itu nanti akan muncul seperti ini. Isinya itu tentang produk apa yang pernah kita posting, teman-teman, sebelumnya. Nanti SEO baca ini akan memunculkan di sini gitu ya. Tolong di review Pak, untuk deskripsi itu apa ada saran berapa kata gitu minimal? Kalau biasanya saya itu untuk minimal ya, untuk deskripsi itu minimalnya itu 300. Paling mentoknya itu biasanya 500-an, Kak, gitu. Wow, apa ada toolsnya Pak ya untuk tahu kita nulis minta berapa kata gitu ada Ya, toolsnya itu nggak? pakai ChatGPT tuh, Pak. Buat deskripsi biasanya kita minta bantuannya. Oh, Tapi kalau artikel misalkan segini dengan 150 kata atau 300 kata gitu ya? iya, tuh. Nah, ini untuk gambarnya ini terlalu besar, ini bisa diperkecil ya. Ini gambarnya terlalu besar, bisa diperkecil. Nah, sejauh ini sih yang lainnya bagus ya, teman-teman. Oke, dari teman-teman yang lain ada pertanyaan? Kita nggak kerasa udah sampai jam 9:30 ya, teman-teman. Oke, dari teman-teman yang lain ada yang ditanyakan? Ya, Mas. Kendala, teman-teman, silakan. Halo, Ya, malam. ya, silakan, Pak. Ya, kemarin saya udah posting ya, ini udah indeks juga. Cuma tolong dilihat bisa apa saya cari belum belum muncul gitu.
Bapak menginspeksinya berapa produk? Satu. Kalau bisa untuk menginspeksi itu langsung misalkan langsung sehari 10, langsung 20, biar nanti kelihatan hasilnya, Pak. Karena Ya. misalkan kita nih buat satu postingan produk, karena itu satu postingan produk itu nggak selalu pasti lolos di Google-nya, Pak, gitu. Karena kan kalau untuk penginspeksian itu kan ini dari Google-nya langsung ya, itu bukan dari kita gitu kan. Ya. Nah, ini jadi Bapak bisa mempostingnya sebanyak mungkin dulu, baru inspeksi banyak langsung gitu, Pak. Oh, Gitu. ya udah, oke. Ya, baik. Mungkin ini pertanyaan terakhir, teman-teman ya. Mas, sama Mas masih berhubungan nih, Mas. Ya, silakan. Itu yang tadi kan postingnya banyak gitu ya. Itu di kategori di produk gitu. Walaupun yang kita posting tuh sama semua gitu, nggak apa-apa. Mau postingnya produknya sama, tapi keywordnya beda kan, Kak? Gitu. Oh, iya sih. Iya, intinya gini. Misalkan teman-teman mau gambarnya sama, deskripsinya sama, tapi keywordnya berbeda itu bisa, teman-teman ya. Tapi jangan sampai kayak keywordnya sama, ininya sama gitu kan. Pak, maksudnya judulnya gitu ya. Maksudnya judulnya itu ya nggak boleh sama ya, berarti Iya, ya. iya, tetap untuk keyword ini ya, untuk judul ini itu nggak boleh Buat sama. judulnya ya nggak boleh sama ya. Iya, Beda-beda sedikit tapi Tuh. isinya sama itu bisa ya. Iya, betul, Pak. Oke, oke. Siap, siap. Ya, makasih Mas. Mas, tanya Mas. Iya, silakan. Gini Mas, saya bikin di meta deskripsinya kan 150 kata. Tapi ketika kita bantu dengan ChatGPT setelah dapat hasilnya, kita kopikan, kemudian kita masukkan ke meta deskripsi, itu nggak bisa apa? Nggak bisa Baik. masuk semua ya? Baik, jadi untuk meta deskripsi itu kita tuliskannya 160 karakter, jangan kata, teman-teman. Oh, karakter ya, iya, iya. Iya. Kalau misalkan dari ChatGPT-nya kita dengan 150 kata ya pasti banyak. Sedangkan Iya, iya, meta iya, deskripsi betul itu sih, kan Mas. sedikit. Iya, betul, betul. Iya. Karakter ya, Mas ya? Iya, karakter. Sama dengan yang apa, Mas? Karakter juga gitu. Kalau yang apa? Eh, yang deskripsinya gitu juga karakter juga ya. Iya. Kalau deskripsi bukan karakter, tapi kata. Oh, kata ya. Ya, deskripsi kata, kalau meta deskripsinya karakter. Oke, Mas, siap, Mas. Iya, gitu ya. Terima kasih, Mas. Iya, sama-sama. Saya kata Ilan dalam Apa ini ya? yang kamu inginkan Sering upload gambar, menu produk, import gambar sehingga kita bisa menambahkan gambar. Nah, keesokan harinya saya lupa alamatnya. Cara Google Search Console bagaimana? Kalau cara Google Search Console mungkin karena waktunya mepet juga ya. Mungkin saya contohkan sedikit saja ya. Jadi untuk kayak misalkan kita untuk Google Search Console itu, teman-teman bisa tambahkan dulu propertinya dulu nih. Nah, pada properti ini kan terdapat dua. Kita masukkan dulu domainnya terlebih dahulu, teman-teman ya. Domain teman-teman apa ya? Misalkan ini kita masukkan ke awaran URL seperti ini. Lanjutkan. Nah, ini karena udah terdaftar ya, teman-teman. Ini udah terdaftar. Coba kita yang belum terdaftar misalkan ya. Apa ya? Coba tadi yang nanya siapa sih? Kak Krismiantoro. Coba nama domainnya apa, Kak? ya diketahui otomatis harus masuk ke dalam suatu domain. Saya belum didaftarin, saya belum bikin produknya, tapi Let's Digital. Ya, nggak apa-apa. Saya spelling. Nama domainnya aja. Let's LETS Digital. Digital.biz.id. Digital. .biz.id. Salah ya? Let's go. Ayo. Iya, let's gini. Nggak pakai S lagi Sorry. Ini ya? Ya, let's ayo ya. Digital.
Smart Chatting membuat para penyumbang timnas Oh Indonesia ini ya. tetap tampil Nah, coba Itu konsisten. belum saya saya upload. ini Belum saya saya upload. daftarkan ya di email saya. Nah, cara daftarinnya tadi kita tambahkan properti nih. Ini ada dua ya, ada dua. Kita pilih yang awalan URL, kita masukkan domainnya, kita klik lanjutkan. Kini akhirnya angkat suara soal kabar. Nah, Oh, bisa. lalu jangan lupa kita login terlebih dahulu Sebelumnya beredar ke kabar dalam panel MS dulu ya, admin panel dulu, kita login. menegaskan bahwa saat ini proses soal ini. Saya belum diskusi dengan Mauro. Jelas Erick Thohir. Ya, kita login. Striker. Nah, lalu Bisa bermain untuk timnas Indonesia. Ucapkan. di sini kan ada Yang lalu, Mauro Diltra mengatakan bahwa dirinya dihubungi oleh PSSI soal rencana negosiasi. Namun saat belum bisa berbicara banyak. Saya sudah dihubungi. Oke. Nah, di sini kan terdapat nih ada dua ya teman-teman. Ada file HTML, ada tag HTML. Nah, kita pilih yang tag HTML. Ini terdapat nih salin tag meta ya, yang ini nih. Kita salin, kita klik salin, lalu kita ke admin panel. Kita masukkan ke meta SEO utama di bagian meta pendukung sini ya. Enter, kita masukkan ke sini ya. Lalu kita submit. Setelah itu kita ke Google Search Console-nya lagi. Karena tadi udah berhasil ya, ini udah kita input. Kita verifikasi. Nah, kita verifikasi. Nah, ini udah beres ya. Ini udah beres kita mendaftarkan domain ke dalam Google Search Console. Nah, ini udah beres. Nah, cara menginspeksi produknya itu seperti apa? Karena ini nggak ada produknya, teman-teman. Coba saya contohkan dengan produk yang udah ada. Misalkan ini. Coba ya, saya... Nah, misalkan saya ingin posting produk ini ya, teman-teman. Misalkan saya ingin posting produk ini, ya, kita klik dulu, kita pilih dulu produk apa yang ingin kita inspeksi, kita klik. Nah, di atasnya itu terdapat link, link seperti ini. Ini bisa kita copy terlebih dahulu, baru kita masukkan ke dalam Google Search Console-nya di bagian pencarian sini ya. Nah, kita pastikan, kita enter. Lalu kita uji URL aktif dulu. Apakah URL-nya ini aktif ya, teman-teman? Karena di sini udah tahu ya. Nah, URL-nya ini udah aktif ya. Kalau biasanya itu kalau kita ingin menginspeksi dan produk itu baru dimasukkan ke sini, ini bakal tanda seru. Nah, setelah udah misalkan checklist hijau seperti ini, kita langsung minta pengindeksan saja. Seperti itu. Dan produk teman-teman itu udah langsung terinspeksi gitu ya. Oke, teman-teman. Karena sekarang udah jam setengah 10 juga ya, teman-teman. Udah terasa juga ya. Mas, izin Mungkin satu lagi boleh boleh nggak? satu pertanyaan lagi aja ya, teman-teman. Mas, ini minta tolong aja dicekkan punya saya, Mas. Oh, boleh, boleh. Apa nama domainnya, Pak? RJM Apparel. RJM. Rio ya. Ya, RJM kan? RJM Apparel. Apparel.biz.id. Oke, ini mungkin pertanyaan terakhir ya, teman-teman. Ini gambarnya bisa Bapak kecilkan lagi ya. Iya, nanti saya ganti, Mas. Itu soalnya belum saya kompres tadi. Nah, ini untuk COWA-nya ini terlalu berdekatan, Pak. Ini karena biasanya kita contohkan itu untuk COWA ini, COWA pertama itu di sini saja cukup di akhir paragraf pertama, Pak. Di sini, Oh, di baik, sini, baik. di akhir paragraf Ya. pertama. Terus yang kedua di akhir satu. Nah, ini nggak usah ada. Jadi Oh, iya. COWA itu cukup dua saja gitu. Nah, Siap. lalu untuk SEO ini kan SEO WA, SEO Denai, Ya, SEO baca. baca. Ini di bagian akhir pada deskripsi, Pak. Ini. Oh, di bawah sini ya, Mas. Iya, ini kan masih ada kayak deskripsi nih. Ini di atasnya saja, ini di paling bawah saja, Pak. Oh, Jadi iya, nanti baik. munculnya di bawah sini, gitu ya. Siap. Oke, teman-teman. Keseluruhan, Mas. Keseluruhan coba dicek, Mas. Di berandanya, Mas. Oke. Untuk banner bagus, Pak.
Bagus sih, udah sih aman Siap, kalau siap. menurut saya. Kalau misalkan Bapak nanti mau nambahkan kayak atas header, atas konten itu bisa Pak gitu. Berarti nanti, oh ya ini saya hapus sih atas headernya karena kan sudah ada bannernya ya. Iya, itu terserah Bapak, Pak. Nggak Oh gitu apa-apa ya. mau nggak nyantumin atau cantumin itu ya terserah Bapak gitu. Karena itu kan lebih apa ya cara mengedit apa ya tampilan aja, tampilan pada Iya, dashboard Pak gitu ya. siap, siap, siap. Oke, Jadi teman-teman. secara ini aman ya, Mas? Ya aman nih, aman aman. Oke, oke, terima kasih. Iya. Oke, teman-teman, mungkin teman-teman misalkan ya nanti ada kendala atau gimana, teman-teman bisa menghubungi saya sebagai tim malam ya. Nggak bisa. Sorry, sorry, bentar ya. Bentar. Nah, oke, itu saya cantumkan di dalam kolom chat itu terdapat ada rotator. Misalkan teman-teman ada permasalahan dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore atau teman-teman punya kendala di malam hari dari jam 5 sampai jam 12 malam, itu bisa langsung menghubungi saya. Atau teman-teman ingin menanyakan terkait produk kami, itu bisa langsung menghubungi tim sales kami ya teman-teman itu. Oke teman-teman, semoga ilmunya bermanfaat dan semoga masalah teman-teman teratasi ya teman-teman. Mohon maaf bila ada salah-salah kata dari saya. Mungkin cukup sekian ya teman-teman. Selamat malam dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.